kali ini kita akan membahas tentang terapi Islam untuk orang sakit. Gimana? Kalian penasaran kan? Oleh karena itu, mari kita simak video ini. Dalam hidup ini, sakit dan sehat adalah sesuatu yang datang silih berganti. Namun, nikmat sehat itu lebih banyak daripada nikmat sakit. Tetapi masih banyak orang yang mengabaikan nikmat sehat ini. Sebenarnya tingkatan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4. Dan tingkatan yang paling terkecil sendiri dan paling terendah sendiri yaitu tingkatan nikmat dunia. Nah, kita diberikan kekayaan, dikasih makan enak, bisa berkumpul keluarga. Nah, itu merupakan tingkatan nikmat dunia. Nah, kemudian tingkatan nikmat selanjutnya yaitu nikmat sehat. Kita diberikan kekayaan, tetapi jika ujung-ujungnya selalu silaturahmi ke rumah sakit, apa gunanya? Apa enaknya coba? Nah, kemudian tingkatan nikmat selanjutnya yaitu akal. Kita diberi akal, itu bisa kita diberi akal itu merupakan suatu hal yang sangat kita syukuri. Coba kalau misalnya kita diberikan harta banyak lalu sehat terus, tapi akal tidak berfungsi dengan baik alias gila, bagaimana coba? Siapa yang mau seperti ini? Tidak ada kan? Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan nikmat yang paling tertinggi sendiri, yaitu nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari tingkatan nikmat ini, apakah kalian sudah mensyukurinya? Jika belum, mari kita ucap astagfirullahaladzim. Kita diberi makan enak, diberikan hidupnya yang tercukupi, bisa berkumpul dengan keluarga, diberikan kesehatan, akalnya berfungsi dengan baik, terus iman benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti akan indah. Oleh karena itu, mari kita ucap alhamdulillah berulang kali untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita lagi sakit, apa yang bagi kita itu indah dan enak menjadi tidak indah dan tidak enak. Di dalam Islam pernah disebutkan bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Percayalah bahwa Allah yang memberikan kesembuhan pada dirimu. Karena mengapa Allah itu memberikan kita mati, memberikan kita hidup, memberikan kita sakit, dan memberikan kita sehat, itu adalah Allah. Yang terpenting adalah kita selalu bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga hidup kita. Percayalah bahwa Allah itu tidak menguji hambanya melebihi kemampuannya. Di dalam terapi Islam itu ada beberapa terapi yang bisa menyembuhkan kita dari sakit yang kita alami. Di dalam terapi Islam ada terapi apa saja? Yang pertama yaitu ada terapi sholat. Sholat itu merupakan terapi Islam yang sangat bermanfaat sekali. Tidak hanya mendapatkan pahala dan bisa mendekatkan kita lebih dekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di dalam gerakan sholat itu ada sebuah terapi yang bisa membuat kita menjadi sehat dan bisa mencegah dari suatu penyakit. Manfaat itu apa saja? Gerakan sholat itu bisa dikatakan sebagai gerakan olahraga. Karena mengapa? Dilakukannya 5 kali dalam sehari. Itu bisa dikatakan dalam gerakan olahraga. Jadi tubuh kita bisa menjadi sehat. Nah, kemudian gerakan sholat itu dapat merelaksasikan otot. Kemudian gerakan sholat itu sebagai aspek meditasi. Ketika kita khusyuk itu bisa disebut dengan meditasi. Nah, kemudian yang terakhir itu gerakan sholat itu dapat merelaksasikan kesadaran indah. Nah, itu tadi. Nah, sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari gerakan sholat yang terkandung dalam sholat. Terpenting
ketika kalian sakit, ketika tidak berdaya apapun, nah jangan sampai kalian itu meninggalkan sholat. Yakinlah bahwa sholat yang kalian lakukan itu adalah obat dari penyakitnya. Nah, selain sholat, terapi Islam lainnya yaitu jamu. Jamu itu merupakan obat tradisional yang berbahan dasar rempah-rempah serta bahan alami lainnya yang memberi khasiat luar biasa bagi tubuh. Nah, untuk memperoleh bahannya itu cukup mudah dan harganya pun terjangkau. Sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis jamu dan manfaatnya bagi tubuh kita. Nah, contohnya aja itu ada jamu kunir asam, terus jamu beras kencur, jamu air, jamu serai merah, jamu sirih, dan masih banyak lagi. Nah, cara membuatnya pun cukup mudah sekali. Cukup merebus bahan-bahan untuk dibuat jamu dengan air. Kemudian ketika sudah setengah mendidih, bisa ditambahkan dengan gula sesuai selera. Lalu ketika mendidih, jamu siap diminum. Nah, jamu itu bisa diminum selagi dingin ataupun selagi hangat, sesuai selera kalian pokoknya. Ada satu lagi terapi Islam untuk tubuh kita, yaitu terapi bekam, terapi totok, terapi akupuntur, terus terapi pijat. Nah, terapi itu menggunakan alat. Nah, terapi ini itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan khasiatnya itu sudah memang terpercaya bisa menyembuhkan penyakit dan pencegahan dari penyakit. Nah, itu tadi terapi-terapi Islam yang saya ketahui. Sebenarnya masih banyak lagi terapi-terapi Islam yang belum saya sebutkan di dalam Islam itu. Nah, terapi Islam itu memiliki banyak keistimewaan dan tidak sama sekali menimbulkan mudarat untuk tubuh kita. Nah, keistimewaan lainnya itu diantara lainnya kita bisa lebih mendapatkan pahala, terus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tubuh kita menjadi lebih sehat, terus tidak ada efek sampingnya, dan masih banyak lagi keistimewaan lainnya untuk tubuh kita atau untuk diri kita sendiri. Kita yang masih sakit, jangan sampai kita putus asa terhadap penyakit yang kita derita. Intinya kita itu harus yakin dan percaya kepada Allah bahwa semua penyakit itu pasti ada obatnya, dan tetap semangat supaya kita cepat sembuh. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video kali ini. Sebelum menutup video ini, kalian jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini.